Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengujian dari pompa dan kompresor secara daring untuk UTS pompa dan kompresor praktek di 4 teknik perpipaan. Saya mahasiswa teknik perpipaan semester 3, nama saya Andi Ahmad Farezi. Langsung saja yang pertama, prosedur pengujian dan pengambilan data. Pengambilan data untuk pompa sentrifugal. Yang pertama, pompa sentrifugal secara luring. Yang pertama, buka gate valve untuk mengosongkan collecting tank. Yang kedua, tutup gate valve setelah collecting tank kosong. Yang ketiga, buka penuh delivery valve. Yang keempat, jalankan pump dan setting kecepatannya. Yang kelima, variasikan bukaan delivery valve. Yang keenam, untuk setiap variasi bukaan delivery valve, dari bukaan penuh hingga tutup penuh. Selanjutnya, tutup gate valve pada collecting tank. Ukur laju kenaikan volume di collecting tank menggunakan penggaris Y. Ukur tekanan pada pressure gauge dan vakum gauge. Yang ketujuh, ulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Pengambilan data secara daring. Yang pertama, atur slider bukaan katup ke bukaan terbesar. 2, klik tombol run. 3, catat data. Data yang dicatat adalah perubahan volume, durasi waktu, tekanan keluar, tekanan masuk, arus listrik. Yang keempat, ulangi langkah 2, 3, dan 4 untuk bukaan katup yang berbeda sebanyak 5 kali, misal dari 80, 60, hingga 20%. Terus menurun atau berbeda-beda bukaan. Yang kelima, masukkan data setting kecepatan ke speed input. 6, ulangi langkah 1-5 untuk semua kecepatan yang lain. Selanjutnya, pompa mixed flow. Pengambilan data pompa mixed flow untuk secara luring dan daring sama dengan pengambilan data dari pompa sentrifugal. Langsung saja ke kompresor sentrifugal. Pengambilan data kompresor sentrifugal secara luring. Yang pertama, buka penuh katup discharge. Yang kedua, jalankan motor dan kompresor. 3, catat tekanan dan temperatur suction dan discharge. Keempat, catat beda ketinggian di venturimeter. Yang kelima, variasikan bukaan katup discharge dari terbuka penuh hingga tertutup penuh. Yang keenam, catat data seperti di poin 3 dan 4 untuk setiap variasi bukaan. Yang ketujuh, ulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Untuk pengambilan data secara daring sama dengan pengambilan data dari pompa sentrifugal. Selanjutnya langsung saja ke rangkaian pompa seri dan paralel. Pengambilan data secara luring. Yang pertama, mesin dalam kondisi mati. Yang kedua, atur katup-katup dengan konfigurasi berikut. Buka V1, buka V2, tutup V3, buka V4, dan buka V5. Yang ketiga, jalankan pompa 1 dan pompa 2 dan atur kecepatan keduanya sehingga kecepatan putar keduanya sama. Yang keempat, catat variabel-variabel berikut. Debit aliran yang ditunjukkan oleh rotameter, tekanan di P1 dan P2. Variasikan bukaan katup V5. Untuk setiap variasi bukaan katup, catat variabel-variabel terukur seperti pada langkah 4. Kembalikan bukaan V5 ke bukaan penuh. 8. Variasikan kecepatan putar pompa 1 dan pompa 2 dan jaga nilai kecepatan keduanya sama untuk setiap variasi. Untuk setiap variasi kecepatan, ulangi langkah 4-7. Untuk pengambilan data secara daring. Secara daring yaitu yang pertama, pilih konfigurasi pompa. 2. Masukkan data setting kecepatan ke speed input. 3. Atur slider bukaan katup ke bukaan terbesar. 4. Klik tombol run. 5. Catat data. Data yang dicatat adalah laju aliran volumetrik, tekanan keluar, tekanan masuk, arus listrik. 6. Ulangi langkah 2, 3, dan 4 untuk bukaan katup sebanyak 5 kali, misal dari 80%, 60%, hingga 20%. Yang ketujuh, ulangi langkah 2-5 untuk semua kecepatan yang lain. 8. Ulangi langkah 1-6 untuk konfigurasi pompa yang lain. Yang kedua, pengolahan data hasil pengujian. Pengolahan data untuk pompa sentrifugal dengan contoh perhitungan speed 2386 rpm dengan bukaan katup 30%. Dengan menggunakan rumus Q sama dengan delta V dibagi delta T menghasilkan nilai 0,01 sekian meter kubik per second. Untuk delta P dengan rumus P keluar kurang P masuk mendapatkan nilai 39926,235 Pascal. Menghitung head yang dihasilkan pompa dengan rumus H sama dengan delta P dibagi rho dikali G menghasilkan nilai 3046,47 meter. Untuk menghitung daya hidrolik pompa menggunakan rumus PH sama dengan Q delta P yang menghasilkan nilai 3154,58 watt. Menghitung daya mekanik yang disuplai motor
atau daya mekanik motor, yaitu Pm sama dengan 3V kali I kali 0,8 dengan menghasilkan nilai 4271,6 sekian watt. Untuk menghitung efisiensi menggunakan rumus efisiensi sama dengan pH dibagi Pm, yaitu daya hidrolik pompa dibagi dengan daya mekanik, yang menghasilkan nilai efisiensi 78,1553 sekian persen. Ini untuk pompa mixed flow hampir sama, cuman berbeda dari pengambilan data. Di sini menggunakan perhitungan untuk speed 923 rpm dengan bukan katup 60%. Untuk rumus yang digunakan sama. Untuk nilai Q yang dihasilkan adalah 0,2 sekian meter kubik per sekon. Untuk H 6,43 sekian meter. Delta P 63.000 PA. Untuk daya hidrolik dihasilkan 12.641,464 watt. Untuk daya mekanik 16.946,27 sekian watt. Untuk efisiensi yang dihasilkan yaitu 74,5973%. Untuk kompresor sentrifugal ini menggunakan perhitungan untuk speed 1833 rpm dengan beban katup 40%. Sama menghitung beda tekanan discharge dengan rumus delta P keluar kurang P masuk. Untuk menghitung head yang dihasilkan pompa dengan rumus H delta P dibagi rho kali G. Menghitung daya hidrolik pompa, menghitung daya mekanik yang disuplai motor, menghitung efisiensi. Begitu juga dengan rangkaian seri dan paralel. Tapi di sini dihitung satu-satu untuk konfigurasi pompa seri di sini. Selanjutnya untuk konfigurasi pompa paralel. Langsung saja yang ketiga, karakteristik kinerja pompa. Di sini adalah grafik pompa sentrifugal dari hasil perhitungan dari pengujian, data pengujian. Ada grafik perbandingan Q dan H, grafik perbandingan Q dan delta P, grafik perbandingan Q dan daya hidrolik, grafik perbandingan Q dan daya mekanik, grafik perbandingan Q dan efisiensi. Dari grafik tersebut didapat kesimpulan karakteristik pompa sentrifugal sebagai berikut. Yang pertama, nilai head pompa pada kecepatan yang sama akan naik dengan penurunan debit aliran fluida dan penurunan katup. Nilai daya hidrolik pompa pada kecepatan yang sama turun dengan penurunan debit aliran fluida dan penurunan katup. Untuk katup yang sama, daya hidrolik pompa naik dengan kenaikan kecepatan putar. Yang ketiga, nilai daya mekanik motor pada kecepatan yang sama turun dengan penurunan debit aliran fluida dan penurunan katup untuk katup yang sama. Untuk katup yang sama, daya mekanik motor naik dengan kenaikan kecepatan putar. Yang keempat, nilai efisiensi pada kenaikan persentase bukaan katup akan naik secara signifikan kecuali untuk katup 80% mengalami penurunan efisiensi. Yang kelima, persentase bukaan katup pada bukaan 80% khusus untuk kecepatan 2586 dan 2786 mengalami penurunan daya hidrolik pompa dan daya mekanik pompa. Yang keenam, persentase bukaan katup pada bukaan 60% khusus untuk kecepatan 2586 rpm dan 2786 rpm mengalami kenaikan beda tekanan discharge suction dan head pompa. Nilai efisiensi pada kenaikan persentase bukaan katup akan naik secara signifikan kecuali untuk katup 80% akan mengalami penurunan efisiensi. Selanjutnya untuk grafik pompa mixed flow. Sama dengan grafik pompa sentrifugal terdapat grafik perbandingan Q dan delta P, Q dan Pm, Q dan H, Q dan pH, dan Q dan efisiensi. Dari grafik tersebut dapat kesimpulan grafik pompa mixed flow sebagai berikut. Yang pertama, nilai daya mekanik motor pada kecepatan yang sama memiliki kisaran nilai yang hampir sama antara nilai bukaan daya mekanik motor di bukaan katup 80% hingga bukaan katup 20% dengan penurunan debit aliran fluida dan penurunan katup pada katup yang sama. Daya mekanik motor naik dengan kenaikan kecepatan putar. Nilai debit aliran fluida pada katup yang sama akan naik seiring dengan kenaikan kecepatan putar. Pada kecepatan yang sama, debit aliran fluida turun sejalan dengan penurunan bukaan katup dari 80 hingga 20%. Nilai yang ketiga, nilai beda tekanan discharge suction pada kecepatan yang sama akan turun seiring dengan kenaikan katup 20% hingga 80%. Pada bukaan katup yang sama, beda tekanan discharge suction naik sejalan dengan kenaikan kecepatan putar.
4 nilai head pompa pada kecepatan yang sama akan turun seiring dengan kenaikan bukaan katup 20% hingga 80%. Pada bukaan katup yang sama, head pompa naik sejalan dengan kenaikan kecepatan putar. Yang kelima, nilai dari troli pompa di setiap kenaikan bukaan katup akan mengalami kenaikan dari bukaan 20% sampai 60% dan menurun pada bukaan 80%. Nilai daya mekanik motor pada kecepatan yang sama akan cenderung sama dan hanya sedikit perbedaan pada bukaan katup dari 80% hingga 20%. Pada bukaan katup yang sama, daya mekanik motor naik sejalan dengan kenaikan kecepatan putar. Yang ketujuh, nilai efisiensi pada kecepatan yang sama akan mengalami fluktuasi, namun efisiensi paling tinggi paling banyak pada bukaan katup 60%. Pada bukaan katup yang sama, semakin besar bukaan katup, maka efisiensi cenderung mengalami peningkatan sejalan dengan kenaikan kecepatan putar. Namun untuk persentase bukaan katup 80% di semua kecepatan mengalami penurunan. Yang terakhir, 8. Semua bukaan katup berjalan normal kecuali kecepatan 1026 rpm, bukaan katup 60%, mengalami lonjakan kenaikan yang signifikan di setiap grafik kecuali grafik PM dan Q. Selanjutnya, karakteristik kompresor sentrifugal secara umum. Yang pertama, aliran discharge uniform. Yang kedua, kapasitas tersedia dari kecil sampai besar. Yang ketiga, tekanan discharge dipengaruhi density gas atau udara. Yang keempat, mampu menunjukkan unjuk kerja pada efisiensi yang tinggi dengan beroperasi pada range tekanan dan kapasitas yang besar. Yang keempat, kecepatan spesifik, kapasitas spesifik, dan head spesifik dari pompa sentrifugal dan mixed flow. Untuk pompa sentrifugal, yang mengambil contoh perhitungan dari kecepatan 2186 rpm dengan katup 60%. Untuk memasukkan ke dalam rumus, kecepatan harus dibawa ke radian per sekon. Dengan rumus kecepatan spesifik sebagai berikut, Ns sama dengan N akar Q dibagi H pangkat 3/4, yang menghasilkan Ns 2,256 sekian. Untuk kapasitas spesifik, dengan rumus Q dibagi N kali D pangkat 3, yang menghasilkan 0,0766 sekian kapasitas spesifik. Untuk head spesifik, dengan rumus Q kali H dibagi N kuadrat kali D kuadrat, menghasilkan nilai sebagai berikut 0,121 sekian head spesifik. Ini adalah grafik dari perhitungan yang telah dilakukan. Grafik head spesifik versus dengan kapasitas spesifik yang terus berjalan turun seiring dengan penambahan bukaan katup. Dengan untuk kecepatan spesifik versus kapasitas spesifik seiring dengan bukaan katup semakin naik. Selanjutnya untuk pompa mixed flow, rumus yang digunakan sama. Di sini menggunakan contoh kecepatan 923 rpm dengan bukaan katup 60%. Ini adalah grafik dari pompa mixed flow. Untuk head spesifik versus kapasitas spesifik, semakin tinggi bukaan katup maka head spesifik akan semakin turun, sedangkan untuk kapasitas spesifik semakin naik. Sedangkan untuk kecepatan spesifik versus kapasitas spesifik sama dengan pompa sentrifugal, dari penambahan bukaan katup, kecepatan spesifik dan kapasitas spesifik akan semakin naik. Dari grafik-grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk pompa sentrifugal kecepatan 2626 rpm, dari grafik pompa sentrifugal dapat disimpulkan bahwa kecepatan spesifik dan kapasitas spesifik akan bergerak naik dengan kenaikan yang mendekati linear, di mana sejalan dengan kenaikan bukaan katup. Sedangkan untuk head spesifik, semakin tinggi bukaan katup maka head spesifik akan semakin turun. Untuk pompa mixed flow dengan kecepatan 923 rpm. Dari grafik pompa mixed flow dapat disimpulkan bahwa kecepatan spesifik dan kapasitas spesifik akan bergerak naik sejalan dengan kenaikan bukaan katup. Sedangkan untuk head spesifik, semakin tinggi bukaan katup, maka head spesifik akan semakin turun. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.